Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khair. Qala al-muallif dampak riba. Qala al-muallif jangan pakai rahimahullah, masih hidup saya. Hafizahullah boleh. Qala al-muallif hafizahullah. Dia artinya betul, semoga Allah merahmati. Tapi biasanya penggunaan istilah rahimahullah untuk orang yang sudah meninggal. Tadi enggak bacakan ya? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Tafadhal. Dampak riba. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala pasti berdampak buruk terhadap manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hambanya. Tak ayal lagi riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu dosa besar pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat dan ekonomi. Berikut ini penjelasan beberapa dampak bentuk buruk riba. Iya, betul. Dampak riba terhadap pribadi. Dr. Abdul Aziz Ismail, dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir, dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Subhanallah. Dikarenakan sebentar. Menakutkan atau tidak? Bahwa riba dari penelitian dia sebagai dokter jantung, umumnya penyebab penyakit jantung adalah riba yang dilakukan oleh si pelakunya. Tapi jangan Anda balik. Ketika ada saudara, penyakitnya apa Pak? Jantung. Tuh ente riba aja kerjanya sih. Mungkin iya, tapi menasihati dengan yang baik. Ya mungkin secara ilmu medisnya mungkin ada ini, ada kolesterol segala macam. Tapi tidak ada salahnya bertobat juga daripada Allah dari riba-riba yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Dan umumnya kaum muslimin sedang melakukan riba. Umumnya. Siapa yang per hari ini bisa beli rumah tanpa riba? KPR kan riba. Ada? Jarang. Siapa yang per hari ini bisa beli mobil dengan cara tanpa leasing riba? Jarang. Siapa per hari ini yang bisa memiliki kendaraan roda 2 tanpa riba? Jarang sekali. Sampai roda 2, roda 1 mungkin bisa kali ya antum. Roda 1 tanpa riba, alhamdulillah bisa Ustaz. Ya udah roda 1 aja. Jangan roda 2 pakai riba tersebut. Berarti permasalahannya adalah permasalahan yang berat. Baik, Allah barik fik terus. Dikarenakan seorang murabi, ya. Murabi bukan murabbi. Murabbi pendidik. Murabi tukang riba. Awas salah ente. Nanti marah sekelompok orang yang sering memanggil gurunya murabi. Guru ente memang murabi sih. Tukang riba artinya. Bedakan ya. Kalau yang berarti pendidik, yang guru itu B-nya tasydid, ba-nya syiddah. Murabbi pendidik. Tapi kalau murabi tukang riba. Hati-hati antum, bahaya ini. Dikarenakan seorang murabi, rentenir atau pelaku riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Iya. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Ya. Maka tatkala terjadi gunjang-ganjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung terjangkit
melanda para murabi dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat stroke, pendarahan di otak dan mati mendadak. Subhanallah. Ini yang ditakutkan adalah mautu faj'ah, mati mendadak. Itu khawatir Anda belum sempat berwasiat, belum sempat bayar hutang, belum sempat kemudian lunasi kewajiban-kewajiban nitip pada masih hidup. Makanya dianjurkan kita untuk menulis wasiat sebelum tidur, nulis atau sampaikan ke orang terdekat kita. Lihat, kasus riba bisa sampai menjerat orang kepada penyakit seperti ini. Menurut siapa ini? Dr. Abdul Aziz, seorang ahli jantung. Artinya dari beberapa pasien beliau yang beliau temukan, umumnya pasien penyakit jantung beliau bermasalah dengan kasus riba. Faham antum? Masih berani bikin riba, antum terserah. Mau jadi pasien selanjutnya terserah. Benar ya, benar. Waktu terjadi pernah pasar saham Saudi Arabia bermasalah. Karena di waktu itu saham kan secara ini ada yang halal, ada yang haram. Kemudian saham di sana waktu itu bisa diperjualbelikan melalui internet, sehingga banyak ibu-ibu yang di rumahnya kerjanya jual beli saham, dan sebagian mereka tidak memperhatikan tentang kaidah syariat di dalam jual beli saham. Saham subhanallah bisa di rumah Anda bisnis. Tahun berapa? Saya masih di Saudi waktu awal masuk Saudi saya. Terjadi waktu itu saham Saudi hancur hancur-hancurnya. Ya, apa yang terjadi? Banyak pasien jantung masuk ke rumah sakit. Kan saham kan subhanallah. Hari ini Anda mungkin bisa dapat untung 1000%, besok mungkin 0 harta Anda. Iya atau tidak? Bilang aja iya, anggap aja betul. Iya betul ya akhi. Allah yabarik fikum. Fadhal. Seorang murabi sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Ya. Padahal sifat belas kasih sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi. Ya. Karena sifat ini merupakan ciri khas manusia, maka orang yang tidak memiliki dikatakan tidak berperi kemanusiaan. Dalam kenyataannya, rentenir dikenal dengan julukan lintah darat, di mana dia mengisap darah orang yang diberi kredit tanpa rasa belas kasih. Dia tidak memperdulikan isak tangis dan rintihan orang yang diberinya kredit untuk diberi kesempatan agar dapat membayar hutang dan bunganya. Dia serta-merta menyita rumah dan tanah penerima kredit untuk menutupi hutang tambah bunga tanpa memikirkan kondisi si miskin. Terus. Dan sifat peri kemanusiaan tersebut bukan saja dicabut dari hati murabi perorangan, termasuk juga murabi dalam bentuk sebuah institusi. Ini kasusnya pernah saya nyata kasusnya ini kalau nggak salah saya. Masih ingat antum? Ya, ada salah seorang pengusaha yang mati pada saat dicecar oleh debt collector kan ya. Ada. Di awal pertengahan tahun 2011, salah satu bank internasional di Indonesia melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap salah satu seorang pemegang kartu kreditnya di dalam salah satu ruangan di kantor pusat bank tersebut, yang berakibat kepada kematian nasabah tersebut. Tindakan kekerasan tersebut disebabkan pemegang kartu tidak mau membayar bunga yang jauh lebih besar dari perkiraannya, dikarenakan korban merupakan salah seorang pengurus pusat partai politik di Indonesia. Kasusnya dibahas oleh DPR, dan DPR merekomendasikan kepada Bank Indonesia untuk menjatuhkan sanksi terhadap bank tersebut atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Jatuh sanksinya? Perasaan enggak ya? Sanksinya jatuh waktu itu? Dilarang bank itu beroperasi? Perasaan enggak? Perasaan saya enggak tahu kalau ada yang tahu kasusnya akhirnya. Yang saya maksud bukan ingin membahas kasusnya, yang saya maksud sebegitunya ya akhi.
bukan dalam level tatanan orang bawah saja, bukan dalam tatanan level apa namanya rentenir lintah darat kampung, bukan. Lintah darat berdasi di hotel, di gedung megah, di kantor pusat, dan orang-orang pun punya jabatan juga sama. Lintah kan sama lintah kan ya, mau dia di tempat bagus, tempat jelek tetap lintah namanya kan. Fatal. Selanjutnya, dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat. Ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat bagaikan satu tubuh. Bila salah satu organnya sakit, maka organ yang lain juga merasakan perihnya. Kondisi ini tidak mungkin tercipta jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktik riba, karena ia tanpa beri kemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat lainnya. Dalam Mausu'ah Iqtisadiyah, ensiklopedi ekonomi, disebutkan riba memainkan peran penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu, di mana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu, maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjualbelikan. Ada bedanya dengan hari ini? Tidak ada bedanya. Bajunya yang berbeda. Sekarang berdasi, dulu enggak. Terus, bila para penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan lahan bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat guna menyambung hidup mereka dan anak-anak mereka. Maka bermuncullah berbagai tindakan kejahatan, pencurian, penodongan, perampokan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hilanglah rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat tersebut, berganti menjadi ketakutan, penindasan, dan tidak jarang berakhir dengan pembunuhan. Ini dari sisi sosial ya. Sosial ini pasti ya, karena memiskinkan orang tidak dengan cara yang hak. Kalau memiskinkannya dengan cara yang hak, tidak ada masalah. Dia koruptor, lalu dimiskinkan, diambil harta koruptornya, itu bukan memiskinkan dia, mengembalikan dia ke asalnya yang halal. Itu bukan memiskinkan namanya. Tapi ini dari harta yang halal yang dimiliki orang tersebut, lalu dimiskinkan dia dengan cara bunga riba. Ini baru namanya pemiskinan, sebuah kezaliman. Anda mengambil harta yang halal dengan cara yang dimurkai oleh Allah Jalla fi'ula. Terus selanjutnya, dampak riba terhadap ekonomi. Banyak akibat buruk riba yang dijelaskan oleh para ekonomi muslim dan non muslim terhadap ekonomi. Di antaranya, satu, riba merusak sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi. Maka rusaknya sumber daya manusia berarti rusaknya ekonomi negara tersebut. Iya. Tadi dari sisi sosial ya. Sekarang di sisi ekonomi kita lihat, karena dia sangat lebih erat hubungannya dengan ekonomi riba tersebut. Pertama, dari sisi sumber daya manusia dan yang terjerat dalam riba. Baca terus. Ar-Razi ya. Ar-Razi wafat tahun 606 Hijriah. Dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana peranan riba menciptakan manusia yang malas bekerja dan takut mengambil risiko untuk mengembangkan hartanya. Ia berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja dan belum tentu akan mendapatkan laba, dan mungkin yang terjadi sebaliknya, ia malah akan menderita kerugian. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terhalangnya kemaslahatan untuk umat manusia, karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan.
kerja dan pembangunan. Faham Anda ini? A punya uang 100 juta, dia taruh deposito di bank konvensional, riba. Berapa pertambahannya setahun? 20% sampai. Dia bilang, lalu dia punya adik. Adiknya udah punya usaha tapi ingin mengembangkan usahanya, dapat proyek, nilainya kekurangan. Adik tadi semuanya sudah punya modal 50 juta. Tapi ada perusahaan, ada pekerjaan yang modalnya 150 juta. Kalau dia pinjam ke abangnya, kemungkinan dalam setahun dari usaha adik, berapa kemungkinan biasanya keuntungan dari sebuah usaha selama 1 tahun? Bisa 100%? Bisa? Sebulan bisa 100%? Enggak bisa. Antum pedagang atau bukan? Mana pedagang Blok M? Bisa enggak sebulan untung 100%? Bisa. Sehari aja bisa, apalagi sebulan. Ya, Anda beli tanah hari ini seharga 1 miliar, besok Masya Allah diumumkan bahwa dia akan dibuka jalan tol depan ini. Berapa naik harga tanah Anda? Biar berapa? Berapa teh? Bisa sampai 10 M dari 1 M tadi? Bisa. Berapa ribu persen ini? Banyak lah pokoknya teh. Artinya bisa ya akhi. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi iya sih bisa naik. Saya serahkan 100 juta, bisa dalam sebulan jadi uang saya 200 juta. Abang kan kalau abang taruh di bank, atau adik kalau kamu taruh di bank, paling 23% setahun. Ini sebulan bisa 100%. Anda dapat 50, saya 50. Iya sih, betul. Saya juga tahu itu. Tapi kalau di bank kan nggak pakai rugi. Ada nggak? Pakai rugi di bank, pasti kembali nggak uangnya? 90% pasti kembali. Kalau adik bisa nggak jamin nggak pakai rugi? Kalau adiknya nekat, saya jamin juga saya nggak pakai rugi. Boleh ini kerjasamanya? Jadi riba juga dia. Lebih berbahaya ini. Kalau tadi ente riba sama orang lain, mungkin banknya bank muslim, bank kafir. Ini sama adik sendiri bikin riba. Jelas? Makanya ya akhi, tapi begini yang adil. Anda ingin siap untung besar, siap risiko, seimbang ya akhi. Dalam kehidupan antara keuntungan laba dengan risiko seimbang diberikan oleh Allah. Allah atur keseimbangan dengan baik. Lihat jenis perniagaan. Perniagaan yang besar keuntungannya, risikonya kecil atau besar? Contoh apa contohnya? Silahkan para pedagang. Falas itu besar untungnya atau kecil? Besar untung falas. Yang besar untungnya jual beli apa? Properti, risikonya besar atau kecil? Properti besar untungnya. Siapa yang bisnis properti? Yang besar untungnya saya tunjukkan antum, tapi risikonya besar juga. Jual beli kayu gaharu. Ngambilnya di mana Ustaz? Di pedalaman Irenjaya di hutan. Sekali digigit nyamuk ente bisa mati atau tidak? Nyamuk irian. Subhanallah. Itu di sana gratis. Tapi nggak tahu secara undang-undang dilarang atau tidak ngambil kayu gaharu. Kalau ente jual di Arab Saudi, sekilonya yang kualitas bagus, sekilo sekitar 7.000 rel kali 3.500, 20 berapa juta? 23 juta sekilo. Alhamdulillah kalau dapat 1 ton Anda. Kayu kan berat kan ya? Dapat 1 ton, alhamdulillah. Tapi risikonya sekali gigit nyamuk ente mati. Karena itu dia mahal. Allah adil ya. Emas juga. Gampang atau susah cari emas?
Susah. Risikonya kecil atau besar? Besar. Walaupun di tempat pendulang emas setiap hari gini-gini ke sana, setitik nggak ketemu. Ngapain sehari gini-gini nggak ada ketemu? Mending nyangkul di sawah, tumbuh, padi. Ini segini-gini sehari nggak ada apa-apa, 2 hari nggak ada apa-apa. Tapi sekali segini, masya Allah, sekilo keluar. Allahu Akbar, 500 juta langsung. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Untuk nilai barang seimbang dengan risikonya. Sehingga dalam kaidah fikih pun dijelaskan al-kharaju bid-dhaman. Hasil keuntungan itu seimbang dengan risikonya. Pandang terus Syekh. Yang kedua, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Tadi ya. Sekarang inflasi. Ini paling penting dan harus diingat oleh para pelaku riba. Yang Anda zalimi bukan 1-2 orang. Bila mata uang rupiah turun seperti sekarang 7%, itu artinya apa? Anda punya uang 100 juta, setelah setahun berapa nilainya lagi? 93 juta. Yang 7 juta ini kemana? Anda setelah 1 tahun bisa beli barang yang harganya 100 juta tahun kemarin? Tidak nambah lagi Anda kan? Maka saya ingatkan anak muda, jangan pernah nabung rupiah untuk mau kawin dan beli mas kawin. Inflasi terus uang Anda. Tahun ini mau kawin berapa biayanya? 35 juta. Dan nabung dari gaji dikit-dikit nabung aja. Tahun depan inflasi naik lagi. Berapa mau kawin sekarang? 40 juta. Nabung lagi naik lagi. Kapan ente mau kawinnya, akhi? Udah, kawin berapa yang ada, mau inflasi mau apa? Kawin. Nikah. Jelasan tuh. Ini kalau si pemuda yang terlantar dan merana ini berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong hancurkan orang yang maling uang saya. Dulu saya mencari, saya pikir 35 juta sudah cukup saya dapat, ya Allah. Ketika saya ingin nikah, inflasi kurang lagi 7%, harus cari lagi 7%. Mohon pendapat, inflasi lagi. Ya ente jangan kawin kalau gitu, capek. Yang membuat dia gak kawin siapa? Para pelaku riba. Coba kita lihat hubungan inflasi ini dengan tindakan riba yang dilakukan. Maka hati-hati Anda, karena bila inflasi yang terjadi, yang Anda zalimi bukan pemuda ini aja. 200 berapa juta sekarang di Indonesia? 250? 230 berapa sekarang di Indonesia? Nanti malu-maluin Ustaz dokter nggak ngerti. berapa jumlah di Indonesia? 230? 200 juta lebih, aman kan kalian? 200 juta lebih yang Anda zalimi. Dengan cari apa yang Anda buat, terjadi inflasi, semua 200 juta lebih tadi yang megang uang tadi, berkurang nilai tukar uangnya gara-gara riba yang dilakukan. Bagaimana caranya? Silahkan dibaca. Inflasi yaitu keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada penurunnya daya beli sebuah mata uang. Iya. Penyebab utama. Betulkah harga naik? Yang betul, uang ente terjun bebas. Permasalahannya inflasi tadi. Saya lihat hadis dari oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah Urwah Al-Bariqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau uang 1 dinar. 1 dinar berapa rupiah sekarang? 4,25 gram emas kali 550 kan ya? Berapa sekarang? Sekitar 2,5 juta ada, 2,4 ada. Maka dia diberikan oleh Rasulullah untuk beli 1 ekor kambing. Dapat di masa itu. Di masa sekarang 1 dinar dapat 1 kambing? Ada inflasi mata uang dinar itu? Gak ada. Karena yang mengaturnya Allah Jalla fi'ulah. Yang mengaturnya Allah Jalla fi'ulah. Ketika uang kartal, siapa yang mengaturnya? Manusia berdasarkan departemen dan jaringan-jaringan perangkat-perangkat
kementerian yang mereka miliki. Ketika manusia yang mengaturnya, terjadilah apa yang terjadi. Harga kambing tahun 80 berapa juta? Kambing untuk akekah atau kurban berapa juta? 30.000. Berapa? 300.000 kali ya? Anggap 330.000 ya, 300.000, taib, 300.000 masih masuk akal. Taib. Sekarang untuk kambing akekah berapa minimal? 2 juta kan ya? Lihat berapa persen pertambahannya dari 300.000 menjadi 2 juta. Berapa kali itu? Berapa persen? 1000 kurang 1000 ya, 800 ya, 800%. Baru jarak tempuh cuman 10 berapa tahun saya bilang tadi? Baru jarak 36 tahun. Ini dari masa Rasulullah berapa tahun itu? Banyak dah pokoknya. 1000 tahun lebih, 1500 tahun. Sampai hari ini di masa itu dapat 1 kambing, sekarang juga dapat 1 kambing. Jelas? Allahu Akbar. Maka sebagian orang kampung terkenal lebih cerdas dari kita. Mereka kalau menggunakan barang untuk simpanan, mereka simpan rupiah atau emas yang mereka simpan. Kalau orang kota yang disimpan untuk simpanan rupiah atau emas, sehingga nggak pernah kawin-kawin dia. Karena orang kawin pakai emas bukan pakai rupiah. Iya atau tidak? Dengan emas kawinnya atau rupiah kawinnya, biasanya apa? Saya nikahkan kamu dengan emas kawin, emas ya kan ya, bukan dengan rupiah kawin. Makanya orang kota kasihan, lama dia nikah. Orang desa alhamdulillah yang dikumpulkannya emas cepat dia dapat kawinnya. Tapi pulang kampung tuh kalau mau kawin cepat. Allah ibarik. Terus ya akhi. Penyebab utama terjadinya inflasi adalah riba. Karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambahkan bunga yang harus dibayarnya kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Iya, terus. Jadi harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga. Betul atau tidak ini? Pasti ini. Gak mungkin dia bayar bunga dari uang nenek moyangnya, sehingga harga tanpa masuk tambahan bunga riba gak mungkin. Dia mau dagang bukan mau nyumbang ke ente. Terus, jika suku bunga naik, secara langsung harga barang dan jasa menjadi naik, sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Ya. Ini yang dinamakan cost plus inflation. Betul itu, wallahu alam. Ana nukil dari terus. Inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi. Betul ini kan ya. Dorongan biaya produksi semua dorongan bunga, bukan dorongan biaya produksi sebetulnya. Terus. Dan itu kalau naik Ustaz, kalau turun dari mana terjadi inflasi juga? Ada, coba. Mau naik mau diturunkan bunga riba itu, selagi masih ada bunga riba pasti akan ada inflasi. Makanya Jepang kalau saya tidak salah, mereka menerapkan kredit dengan bunga 0% untuk menekan inflasi 0%. Kalau saya tidak salah ya informasinya, kalau saya tidak salah. Betul itu teman-teman yang di keuangan. Betul. Wallahu a'lam. Terus mau Jepang mau siapa yang kita ingat syariat Allah. Bila dilakukan oleh Jepang urusan dia. Tapi apakah dia dengan melakukan itu jadi muslim dia? Enggak. Paham itu? Baik, terus. Dan bila suku bunga turun, maka permintaan kredit menjadi tinggi. Ya, pasti. Suku bunga rendah, orang banyak minjam. Bila pinjaman banyak apa yang terjadi? Bank-bank pemberi kredit memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki. Fisik uang karena bisa mereka mengeluarkan surat berharga dan lain-lain. Terus, maka bila jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya, terjadilah inflasi yang dinamakan demand pull inflation. Betul itu bacaannya gitu. Enggak betul ya?
Saya nggak mau baca, anggap aja betul. Terus? Nggak bisa. Bahasa Indonesianya inflasi aja. Karena mengikatnya permintaan. Mau diturunkan tetap inflasi juga. Dinaikin apalagi? Maka tidak pernah inflasi terhilang kecuali 0% bunga dari kredit. Kapan itu? Ketika riba diharamkan oleh lembaga yang berwenang. Ya, makanya tahun 98 kalau saya nggak salah baca artikel dalam berbahasa Arab, Jepang, betul itu. Jepang untuk kreditnya sudah 0%. Betul. Wallah, siapa yang di keuangan? Enggak ada. Fadhal. Ini membuktikan bahwa suku bunga yang hakikatnya adalah riba merupakan penyebab utama turunnya daya beli mata uang terhadap barang. Dengan turunnya daya beli mata uang, maka seluruh uang negara tersebut akan berkurang nilai tukarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki uang 5 juta rupiah, dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan nilai tukarnya terhadap barang akan turun. Bisa jadi menjadi senilai 4 juta rupiah walaupun nilai nominalnya masih tetap 5 juta rupiah. Paham ini kan ya? Terus mungkin ini maka firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah mungkin enggak pasti, karena enggak mungkin kita tafsirkan firman Allah dengan kondisi ekonomi tertentu. Mungkin ada hubungan, mungkin, tapi apakah ini maksudnya? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Terus yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan harta riba secara berangsur-angsur. Ya, ini penurunan inflasi 100% enggak, pelan-pelan uang Anda berkurang nilainya, berkurang nilai belinya, berkurang daya beli akibat riba yang dilakukan. Tafadhal. Kata muhiqo, mahaqo, kan kata yamhaqu kan artinya menghapus. Kata mahaqo dalam bahasa Arab berarti lenyap secara berangsur. Iya. Dikatakan mahaqal qamar karena bulan lenyap secara berangsur. Ya, al-qamar artinya bulan, mahaqa. Untuk bulan dikatakan bukan zalal qamar, hilang tiba-tiba, tidak, tapi mahaqa. Hilangnya itu berkurang pelan-pelan. Inflasi seperti itu atau tidak? Maka Allah sifati riba dengan kata yang subhanallah. Ini saya nukil dari Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri. Beliau doktor ekonom dari Amerika. Kemudian beliau mengajar ekonomi Islam dan belajar fikih Islam. Buku beliau main bagus-bagus tentang ekonomi Islam. Dalam fikih ekonomi Islam itu benar bagus. Ya. Kata beliau cocok. Menurut saya ini firman Allah ini bisa dipahami dengan adanya inflasi itu. Jadi lihat, bulan dari bulan purnama penuh menjadi dia hilang, itu langsung hilang atau pelan. Yamhaq, Allah gunakan kata yamhaq untuk riba, pelan. Dari yang harganya pertama 100 juta pelan naik, karena dia tukar uang turun kan. Lihatlah kendaraan mobil roda 4, mobil Kijang umpamanya, Toyota Kijang, awal muncul dulu berapa harganya? 75. Sekarang Kijang itu berapa harganya? 200 dapat, 300 kalau nggak salah saya, 300 lebih. Dari 75 aja 300. Berarti uang Anda pelan kurang, karena barangnya itu juga kan ya, kan cuma sedikit modifikasinya. Apakah kemudian dulu besinya itu adalah besi yang bagus, sekarang besinya ditambah dengan umpamanya apa yang kurang bagus? Walau saya nggak tahu. Plastik, besi sama plastiknya, akhi. Astagfirullah, antum tipu saya ya. Pokoknya campur dengan bahan yang lebih ringan dan lebih cepat rusak, kalau lebih kayak seng. Kaleng kerupuk. Allah Akbar. Paham antum ini? Naik harganya naik, standarnya kurang, berarti kekurangannya, kenaikannya ini bukan sedikit. Kecuali harganya naik dengan spek yang sama. Saya subhanallah dulu waktu masih di Arab Saudi, teman saya itu punya Toyota Corolla
buatan tahun 82. Itu Masya Allah, waktu mogok diminta kita dorong, 10 orang dorong nggak kedorong beratnya besinya. Tapi saya lupa bannya waktu itu sudah jadi petak atau masih bulat ya. Kayaknya masih bulat, tapi nggak kedorong juga. Subhanallah. Memang dulu tuh besi-besi. Harganya murah dulu. Di Saudi itu kalau harga segitu paling sekitar 1.000-2.000 dapat. Jelas antum, ini maksud kita membahas dari sini bagaimana mukjizat, karena ini Al-Quran dari Allah. Allah yang tahu mensifati dengan kata-kata yang cocok untuk kata-kata riba tadi. Terus kondisi harta riba lenyap secara berangsur tepat sekali untuk gambaran inflasi, di mana daya beli uang berkurang secara berangsur disebabkan oleh riba. Bisa dibayangkan betapa besar dosa berbuat riba. Memang tampak luarnya pihak bank menarik riba atau bunga dari seseorang pengusaha yang dianggap kaya, tapi pada hakikatnya bank tidak menarik bunga dari pengusaha tersebut, melainkan dari pengguna akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Dengan demikian, yang membayar bunga atau riba adalah jutaan umat manusia yang kebanyakan mereka berasal dari rakyat jelata. Dapat dibayangkan betapa besar kezaliman yang diakibatkan oleh riba yang merupakan penyebab utama inflasi, di mana lebih dari 200 juta penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, yaitu berkurangnya daya beli uang yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah yang dikumpulkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Lalu daya beli uang yang terkumpul tersebut mendadak turun dalam sekejap mata saat terjadinya hiperinflasi. Paham ini saya kira ya. Bukan paham lagi, Anda sudah rasakan pedihnya. Karena Indonesia berapa kali tahun 98 kemarin inflasi besar-besar kan ya. Allah, cukup saya kira. Sampai berapa menit tadi penjelasan? Cukup reda 40 menit, alhamdulillah cukup reda ya. Saya jawab yang penting. Kalau antum mau Ramadan kan, karena ya akhi, kalau antum mau Ramadan masih berbuat riba, masih berbuat gharar, berbuat zalim, nggak guna ente puasa. Serius saya. Coba bayangkan antum, seharian anda yang halal, saya katakan, ya akhi ini saya jadi jerih payah yang halal dan nulis buku yang halal, bukunya harta haram, saya hibahkan kepada anda, tolong minum air zam-zam yang saya bawa ini. Tapi di saat siang anda puasa ini, mau anda? Enggak mau, kecuali mungkin yang sakit atau wanita yang haid, mau dia. Terima kasih Ustaz, kan dia memang tidak wajib puasa. Yang wajib puasa enggak mau. Halal, saya jamin halal. Ketika anda di sore hari ingin berbuka, anda minum air sendiri yang anda dapatkan dari uang yang hasil riba. Ini kemana otaknya ini? Siang hari saat haus dikasih yang halal tidak mau. Bagus halal lebih baik tidak mau. Tapi ketika di sore hari minum air yang dapat dari uang riba, guna dia puasa, menahan dari yang halal, memakan yang haram. Guna ini? Coba cek lagi harta anda sebelum anda masuk ke Ramadan. Kasihan anda sebulan menahan, ternyata ketika berbuka dengan harta yang haram. Demi Allah kasihan, sedih. Oh kalau gitu saya nggak puasa aja Ustaz. Ini lebih sedih lagi orang bodoh begini. Rugi 2 kali dia ini ya. Innalillah kalau ada orang seperti ini. Taib. Ada tidak? Cukup sedikit. Allah barik fik. Fadhal. Nah, bagi ikhwan silakan yang mau bertanya langsung ke mic ini seperti bulan lalu, langsung Pak. Untuk ikhwan bertanya sebentar. Antum lapar kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Syekh. Gimana? Langganan Ustaz. Syekh ma'ruf boleh saya kenal. Ya, ini Ustaz mau nanya. Kebetulan saya kan kerja di instansi pemerintah gitu, bukan PNS.
Pemerintahan bukan PNS. Iya, jadi maksudnya kerja honorer gitu. Honorer, Masya Allah. Iya, yang ingin saya tanyakan begini, kita kan udah digaji dari istilahnya dari UMR lah, udah digaji. Udah gaji dari UMR, nilainya UMR. Iya, nilainya UMR. Terus yang ingin saya tanyakan, kebetulan kan saya sekarang kan di bagian arsip gitu, dokumen. Jadi arsip itu dokumen itu maksudnya surat-surat dokumen, misalnya surat-surat pejabat yang udah lewat acaranya. Nanti kertas itu nggak dipakai, nanti akan ditimbang, jadi untuk dibagi gitu hasilnya gitu yang pekerja. Itu bagaimana hukumnya? Sedangkan kita udah digaji. Ini kalau umpamanya tidak Anda timbang, tidak Anda jual, dibuang atau tidak oleh mereka? Ada apa dari atasannya juga memerintahkan silakan itu ditimbang atau dibagi, hasilnya dibagi. Terus itu akan ada berita acara pemusnahan gitu, kertas itu gitu. Berarti memang itu tidak dianggap akan dibuang ke tong sampah kan ya? Tidak, jadi tidak. Maksudnya iya kan? Iya. Ya, kalau bicara pemusnahan berarti dibuang ke tong sampah kan ya? Iya, maksudnya. Ya, daripada di tong sampah mending Anda ambil dan jual. Dan sudah diketahui oleh atasan dan dia meridoi. Ini khusus semuanya atau yang pakai honorer aja? Yang di bagian ruangan yang bagian arsip itu dokumen, iya. Di bagian dokumen. Itu kebijakan kepala kantor. Iya, kebijakan kantor. Alhamdulillah nggak ada masalah. Ya nggak masalah. Iya. Syukran Ustaz. Allah barik fiik, Syekh. Lanjut. Silakan. Nggak ada masalah. Ini sampah kan mau dibuang juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya ini kan basicnya perbankan, tapi alhamdulillah sudah keluar dari perbankan. Alhamdulillah. Saya ada pertanyaan, Ustadz. Saya beberapa waktu lalu pernah mendengar ide cetusan bahwa ada seseorang perempuan entah di Jawa atau di mana, beliau itu melakukan pinjaman hanya dengan meminta uang administrasi, Ustadz. Jadi tanpa bunga, tanpa denda. Dia itu meminjamkan orang-orang yang butuh, yang terjebak dengan lintah darat. Dia memberikan uang dengan syarat hanya membayar administrasi yang sudah ditetapkan saja. Administrasinya berapa? Kalau administrasinya saya nggak tahu sistemnya persentase atau bukan ya Ustadz ya. Itu yang penting. Nanti bisa dihalal, bisa diriba dengan administrasi tadi. Kalau misalnya administrasi itu sudah tanya dulu, nanti saya berikan jawabannya. Ternyata riba, kasihan si ibu itu. Enggak, maksudnya gini Ustadz, ini saya kebetulan kan karena basic saya perbankan. Maksudnya misalnya saya mau membuka bisnis serupa gitu Ustadz. Nah, saya menetapkan bahwa di situ ada administrasi yang sudah saya tetapkan. Mungkin misalnya untuk pinjaman 1 juta dengan 2 juta itu sama. Saya tetapkan misalnya 50.000 untuk semua pinjaman. Apakah 50.000 ini real atau tidak? Real misalnya Ustadz. Untuk saya minta, apa aja? Maksudnya untuk biaya operasional saya gitu Ustadz. Ya personal saya itu apa saja? Ya kertas. Karena menghitung biaya administrasi real itu nggak gampang. Realnya kantor saya 1 miliar sewanya setahun. Berarti saya harus dapatkan 1 miliar, ya kan ya? Jangan hitung 1 miliar. Paham antum? Ya. Karena 1 miliar kantor ente tadi apakah hanya untuk itu saja? Enggak, untuk yang lain juga kan ya? Maka wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau bila yang kaedahnya dalam administrasi, bila Anda tidak dapat untung kecuali hanya biaya real untuk jasa, yang untuk itu boleh. Artinya begini, saya pinjamkan, ada yang pinjam uang, beliau tinggal di Bogor, saya tinggal di Cilengsi. Ya, Ustadz pinjam uang Ustadz berapa? 10 juta. Silahkan ambil ke rumah. Waduh, saya repot Ustadz ninggalin kerja begini-begini. Kan Ustadz ada sekolah, ada ngajar di Bogor kan ya? Iya ada. Sambil Ustadz ke sana nanti bawa uangnya, saya bayar biaya Ustadz ke sana. Jelas? Ya. Ini tidak boleh. Karena saya ke sana tetap akan datang walaupun tanpa dibayarin dia. Maka sekarang ini manfaat, kecuali dia saya katakan saya nggak ada ke Bogor. Udah nggak apa-apa Ustadz, saya nggak ada waktu, tolong Ustadz transfer. Waduh, saya nggak punya waktu juga transfer. Atau suruh kurir Ustadz, suruh naik taksi. Pinjaman 10 juta naik taksi.
Ya udah biar aman. Dan kalau naik taksi dia nanti saya bayar, saya potong. Kalau ini boleh, tapi biar real. Kan bukan buat saya keuntungnya, buat saya nggak keuntungannya. Tapi kalau saya datang ke sana tadi, saya untung atau tidak? Untung karena apa? Karena biaya kedatangan saya jadi gratis. Paham tuh? Repot masalah. Tapi kalau untuk ingin membuka lembaga, nggak ada. Ambil nomor telepon saya, nanti diskusikan. Akad-akad Anda, produk Anda, semoga menjadi suatu solusi yang baik bagi kaum muslimin. Satu lagi Ustadz, kalau misalnya orang terjebak. Sudah diambil nomor telepon saya. Oh ya, Ustaz. Nanti ya. Saya mau tanya satu lagi Ustaz, kalau misalnya orang terjebak hutang Ustaz, ya. Sedangkan hutangnya jatuh tempo Ustaz. Maaf, panitia boleh satu atau enggak terserah kebijakannya. Nanti kasihan kaum muslimin yang lain. Untung ini kesempatan ini dalam kesempitan. Enggak apa-apa, bukan kesempitan ya, akhi. Orang ingin lepas dari riba semuanya. Alhamdulillah. Silakan. Dan itu yang kesempitan yang sesungguhnya ketika Anda terjerat dengan riba, sempit dunia akhirat. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya terkait tentang online trading. Tentang toko online. Toko online. Saat ini kan banyak toko online yang sifatnya itu marketplace, di mana penjual itu meletakkan informasi barang dagangannya ke penjual meletakkan informasi kepada online store tersebut. Pemilik web. Ya, gitu. Pemilik web. Nah, terus kemudian pembeli itu nanti kalau sudah jadi transaksi, dia oke dengan barang tersebut, dia akan transfer langsung ke pemilik web tersebut. Nah, pemilik web tersebut akan transfer ke pemilik barang setelah mendapat konfirmasi bahwa barang tersebut diterima oleh pembeli. Nah, itu bagaimana Ustaz? Pertama, ini kan tunai atau tidak namanya? Tunai Ustaz. Barang bisa langsung diterima pakai online? Dikirim Ustaz. Tunai atau tidak namanya? Yang tunai itu pada akad ini uang, ini barang. Apakah ketika Anda transfer langsung masuk melalui ATM keluar barangnya? Tunai atau tidak berarti? Ya, tidak Ustaz. Tidak. Maka untuk barang yang disyaratkan tunai tidak boleh. Seperti jual beli emas dengan rupiah, yang satu ilatnya tidak boleh dengan via online. Caranya agar sesuai syar'i COD, cash and on delivery. Pada saat awal bisa nego harga, nanti ketika dibawanya emas kepada Anda pada waktu itu cashnya, tukar uang dengan emas. Pada saat akad awal itu hanya sekedar perkiraan estimasi harga, belum harga yang mengikat. Untuk selain itu tidak disyaratkan tunai, berarti memungkinkan dengan online, memungkinkan ya, dengan terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Si penjual adalah pemilik barang atau diwakilkan oleh pemilik barang untuk tolong jualkan fee-nya untuk kamu sekian. Karena yang plus market tadi itu maksudnya apa? Apakah saya punya barang, ini punya, tolong jualkan barang saya ini, atau bagaimana bentuknya? Sewa apa yang disewa? Ada beberapa perusahaan online tersebut yang memberikan gratis, Ustadz. Jadi mereka memberikan kesempatan kita untuk meletakkan produk kita, deskripsi, iklankan produk kita di situ. Diiklankan, tapi terus, transaksi langsung dengan saya, langsung dengan pemilik barang, pemilik ini. Ustadz. Nanti kalau laku dapat fee dia? Tidak Ustaz. Hah? Tidak. Terus dapat apa dia? Apa doa aja? Ya mungkin dia dari iklan dari yang lain lah Ustaz. Alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Ini bagus ini, bagus. Yang saya tanyakan Ustaz, ya. Si pembeli itu kalau dia sudah deal, dia sudah lihat produknya oke, ya. Dia bayar ke pemilik online tersebut Ustaz. Hah? Ke pemilik online, ke pemilik web. Pemilik web. Ya, nah kemudian pemilik web tersebut akan menginformasikan kepada si penjual bahwa ini ada order secara otomatis Ustadz ya, notifikasi dan lain-lain. Nah kemudian si penjual itu akan mengirim barangnya katakanlah via JNE. Nah pengiriman tersebut akan di-track, akan dilihat. Kalau barang tersebut sudah terima oleh pembeli dan pembeli sudah memberikan konfirmasi bahwa barang tersebut sudah terima sesuai dengan
pesanan, ya. baru si pemilik online tersebut web mentransfer ke penjual. Penengah tadi. Ya, baru dia akan keuntungan dia apa? Dari bisnis webnya itu Ustaz, ada banyak mungkin dari sewa web traffic, tadi, saya naruh barang iklan bayar gitu. Enggak membayar Ustaz, free. Dari yang lain sehingga terkenal jadi atau gimana? Ya, mungkin dari terkenal, mungkin dari dari traffic dan lain-lain Ustaz. Nggak ada masalah. Tapi yang saya gratis ya. Jasanya. Bagus, nggak ada masalah, bagus. Baik, Allah barik fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Nih Bapak ini kayaknya kaskus untuk Tokopedia juga. Kenapa? Tapi Ustaz, mungkin banyak naruh sekarang banyak di Tokopedia atau di forum-forum Kaskus atau Bukalapak. Mungkin beliau ini sangat aktif Ustaz. Masya Allah. Asalnya. Baik, saya akan bacakan dari akhwat Ustaz. Untuk menjeda dari ikhwan, ada pertanyaan dari akhwat sudah ditulis di print, jadi sudah dipersiapkan mungkin. Masya Allah, bagus. Masya Allah. Assalamualaikum ya Ustaz, saya seorang karyawati swasta di perusahaan minyak yang mengelola tambang gas, yang mana semua perusahaan migas dikontrol oleh SKK Migas di bawah pemerintah Republik Indonesia. Ya. Dalam hal ini SKK Migas mewajibkan untuk membeli asuransi tambang gas tersebut. Asuransi? Asuransi tambang gas tersebut. Maksudnya apa asuransi tambang gas? Nah, Anda bacakan sampai akhir dulu Ustaz. Dalam hal ini SKK Migas mewajibkan untuk membeli asuransi tambang gas tersebut. Dan pertanyaan beliau adalah, apakah halal pekerjaan saya mengurusi asuransi tambang gas yang diwajibkan oleh SKK Migas? Saya nggak jelas asuransi tambang ini. Bisa jelaskan maksudnya bagaimana cara kerjanya? Asuransi kesehatan saya paham cara kerjanya. Asuransi tenaga kerja juga saya paham cara kerjanya. Tapi asuransi tambangnya maksudnya gimana? Dia ya akhi, memang asuransi mengandung unsur gharar dan riba. Karena cara kerjanya jelas. Tapi yang tidak jelas, namanya asuransi mungkin saja cara kerjanya mungkin bisa dibenarkan secara syar'i. Saya nggak bisa jawab. Anda bisa menjelaskan, Bapak? Mungkin ada suaminya yang bersama beliau, penanya? Belum tentu tahu dia. Yang tahu tentu yang bertanya. Taib. Kalau nggak tahu nanti saya cari informasi dulu. Atau pending dulu. Baik, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari akhwat juga. Assalamualaikum ya Ustaz, kami baru saja menjual rumah untuk menutupi hutang rumah tersebut. Nah, kami baru saja menjual rumah untuk menutupi hutang, dan rumah tersebut selama ini tidak kami tempati. Lalu bagaimana perhitungan zakatnya Ustaz? Apakah zakat dihitung dari nilai jual rumah atau dari nilai jual rumah yang sudah dikurangi hutang tersebut? Ibu ini yang bertanya. Nah. Enggak, saya kalau bisa diskusi langsung. Baik, diperlukan mic-nya Ibu. Baik. Tolong pegang mic-nya Ibu. Untuk yang penanya tadi mungkin kami akan memberikan mic yang bertanya tadi, silakan. Dan mungkin penanya yang sebelumnya ya Ustadz, yang asuransi tambang tadi. Sekalian ya. Nah, jadi yang sekarang mungkin yang penanya yang penjual rumah. Dan yang berikutnya nanti setelah itu mic-nya diberikan kepada penanya yang SKK Migas. Bisa mic-nya masuk. Lewat atas ya, lemparin. Kenapa bapak-bapak 2, ibu-ibu 3, 4? 3 Ustaz. Oh 3. Nah, biasanya dalam Al-Quran 1 laki-laki 2 perempuan. Lidzakari mislu hazil unsayaini, kata Allah. Untuk laki-laki 1 laki-laki dengan sama dengan 2 perempuan. Tapi kan ini bukan waris Ustaz. Iya. Lanjut Ustaz. Tapi pertanyaan dari akhwat, Ustaz, saya baru saja hijrah. Sebelumnya bekerja di bank. Tapi saya sudah keluar dan punya hutang kredit 12 juta. Saya sudah bayar 7 juta dan 5 juta lagi masih tertunggak. Untuk bayar saya sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan lagi. Apakah ada solusinya, Ustaz? Ini kayak pancingan buat ikhwan untuk ngawinin ini. Kalau belum nikah. Solusinya banyak ya, di antaranya yang disebutkan Ahreda tadi, karena dia mulai usul dia bertanggung jawab. Solusi yang kedua,
Solusi yang kedua, ajukan ke badan zakat, lembaga zakat. Kalau memang tidak mampu menutupi hutang riba, ini kan termasuk gharimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyatakan berapa yang harus diterima oleh penerima zakat, beliau mengatakan fa idza a'taitum fa aghnuhum. Bila kalian memberikan zakat, cukupkan mereka. Si A, dia punya utang untuk biaya hidup, berobat segala macam selama ini sebanyak 100 juta. Maka halal bagi dia. Ada orang berzakat, ibu ini saya zakat 10 juta, halal. Ada pak adiknya nih zakat saya 20 juta, halal. Baru berapa? 30. Ada lagi masalah pengusaha, ini zakat saya 70 juta, halal. Selesai hutang-hutangnya, ya kan? 100 juta kan ya? Berapa perkiraan kebutuhan dia hidup setahun ke depan? Dia ada pemasukan sih, pemasukan ada tapi tetap minus. Banyak kalau seperti ini kan ya. Minusnya pemasukan Anda sekitar 2 juta, tapi kebutuhan dia dan anak-anaknya dan istrinya sekitar 5 juta. Berarti kurang 2 juta sebulan kan ya? Kali setahun berapa? 24 juta. Terima lagi zakat. Tadi 100 juta udah kebayar utang-utangnya. Terima lagi zakat, nih mas ada zakat 20 juta, halal masih. Karena kebutuhan setahun ke depan kekurangannya. Mas ini ada zakat 5 juta, yang sejutanya tidak halal. Karena tadi kebutuhan setahun ke depan cuman kekurangannya 24. Bilang ke dia, yang 3 jutanya saya terima, yang sejutanya ini kalau hibah saya terima, kalau zakat saya nggak terima. Oh enggak mas, itu zakat. Oh udah kembaliin. Tahu beda antara hibah dan zakat kan ya? Nanti insya Allah kita jelaskan bulan Ramadan. Terus. Baik. Buat yang akhwatnya sudah ada mic? Baik, kalau belum ada mungkin langsung ke ikhwan dulu untuk menyingkat waktu. Fadhal, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri saya punya usaha bikin kue. Dekatkan ke mic ahi. Istri saya punya usaha bikin kue. Masya Allah. Nah, kadang-kadang terima bikin kue untuk ulang tahun. Kira-kira hukumnya gimana Ustaz? Pada saat dia pesan untuk ulang tahun, dibilang dia untuk ulang tahun, Bilang. kuenya khusus kue ulang tahun yang ada angka umur gitu, lilin. Istri saya tidak ngasih penjelasan, tidak mau ngasih tidak mau kasih yang ada nomornya itu. Berarti kuenya kue umum. Iya. Boleh. Boleh Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Karena biasanya digunakan untuk apa namanya ini? Untuk acara resepsinya tadi, apa namanya itu? Acara ulang tahunnya tadi yang angkanya seumur dia kan ya. Kalau kue umum boleh, alhamdulillah. Kak Ustadz, bukankah dia buat ulang tahun? Iya boleh, walaupun dia ulang tahun, karena bukan kue khusus ulang tahun. Paham itu? Mana dalilnya Ustadz? Bukankah ente jual beras kepada orang musyrik dan kafir, boleh atau tidak? Padahal dia 24 jam syirik kerjanya. Tapi yang anda jual beras, bukan benda-benda syirik. Tapi yang kalau diminta dia beras yang warna apa biasanya? Warna kuning, di apa lagi? Taruh di ini, taruh di ini. Mah, saya nggak jual yang gituan. Tapi kalau beras silahkan saya jual. Paham? Paham itu? Yang yakin digunakan dan hanya khusus untuk kesyirikan, ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang dalam tolong-menolong tadi. Karena kalau tidak begini, rancu anda dalam kaidah. Karena kaidah ta'awun tadi terlalu fatwa, terlalu ngambang. Bisa semua jadi haram, bisa semua jadi halal. Maka di sini orang yang mengerti akan syariat Allah dan tidak. Paham itu? Kalau demikian seluruhnya, ketika non muslim datang, bukan non muslim, pelaku bid'ah. Anda tahu tetangga anda pelaku bid'ah. Syekh bid'ahnya di kampung anda tahu anda. Anda jual beras, ketika dia datang tutup pintu. Pak, beras 100 kilo? Enggak. Hari ini saya enggak jualan. Karena
masih ada beras. Iya, walaupun masih ada saya nggak jualan pokoknya. Ya akhi, bukankah Rasulullah pinjam uang kepada musuh dan beli gandum kepada musuh siapa? Yahudi. Beli dengan cara tidak tunai lagi kepada Yahudi. Boleh. Jelas antum? Kalau nggak bisa hidup antum. Ini siapa yang buat ini? Muslim atau kafir ini? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sebelum saya baca buku Harta Halal Muamalat sama dengar kajian Ustaz di YouTube, saya menganggap riba itu cuma yang haramnya cuma yang berlipat-lipat Ustaz. Jadi bukan yang dari lembaga keuangan Ustaz. Jadi sebelum itu harta saya ada banyak menghasilkan yang riba-riba Ustaz. Saya tahu riba haram, cuma yang saya pikir ribanya cuma yang berlipat-lipat yang dilakukan perorangan Ustaz. Jadi bagaimana status harta saya yang saya anggap dulu itu halal Ustaz? Masih ada atau udah habis? Hartanya masih ada Ustaz. Masih ingat berapa pertambahan bunga ribanya? Alhamdulillah saya catat semua Ustaz. Keluarkan bunga ribanya tadi, berikan kepada fakir miskin. Berikan kepada fakir miskin? Ya. Saya berniat untuk mengeluarkan kepada saudara-saudara di Suriah. Apa lebih bagus buat saudara-saudara kita di Indonesia? Anda jauh banget ke Suriah, tetangga Anda masih ada miskin atau tidak? Ya saya demi Allah, bukan karena gimana pun innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Tetapi saudara yang jauh, saudara dekat beda hukumnya dalam Islam. Maka yang disarankan Rasulullah dalam zakat juga demikian. Tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Zakat diambil dari yang miskin di antara mereka, di mana diambil, berikan ke yang miskin di situ, ambil dari yang kaya di sana, berikan yang miskin di sana. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara kaya dan miskin di daerah ini. Saya orang Padang. Tahu saya tabiat sebagian pedagang orang Padang. Sebagian, saya nggak bilang semuanya. Dia cari uang, cari harta, cari rezeki di daerah orang, zakat pasti pulang kampung. Ngaku antum yang ketawanya gede kayaknya ini pelaku sering. Ya akhi, jangan bikin iri orang. Tetangganya yang miskin akan ngeliatin, kita miskin ini, orang kaya ini, pedagang kaya Padang ini kok nggak pernah ngasih zakat ke kita ya? Suuzon kan mereka jadinya, Anda umumkan saya sudah bayar zakat di kampung saya. Taib. Rasulullah begini mengajarkan? Tidak. Rasulullah mengajarkan ambil, bahkan ketika Umar ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari sekarang masih daerah timur Saudi sekarang, kemudian diambil dan dibawa oleh Umar ke Madinah. Kata Rasulullah, ma ba'astuka jabian, aku tidak tunjuk engkau menarik zakat sebagai tukang pajak. Tukang pajak iya, ditarik dari mana-mana kumpul ke pusat. Zakat tidak. Langsung kata Rasulullah, ambil dari yang kaya mereka, berikan kepada miskin di sana. Ini dia yang membangun hubungan baik antara yang kaya dan miskin. Dibawa ke pusat semuanya, dia nggak ngelihat. Ente kirim ke kampung, dia nggak ngelihat. Sehingga nanti iri dia kepada Anda. Ini si kaya ini nggak bayar zakat, bakar. Kan kasihan juga Anda. Kalau Anda ikuti sunnah Rasulullah SAW ini, ketika zakat lihat tetangga dekat. Kecuali yang di sana, yang di kampung itu adalah kerabat Anda, adik umpamanya, kakak umpamanya, fakir miskin dan lebih jelek kondisinya dari orang di sekitar Anda, silahkan. Allah juga pasti menjaga Anda. Tapi enggak, dia hanya sesukuannya, tidak ada hubungan kerabat dekat. Di sini tetangga samping rumahnya, tidak pernah dapat zakat dari dia. Ini yang wajib ya, yang wajib ini. Kalau sedekah urusan Anda, sedekah urusan Anda. Jelas ini. Allah barik fiik. Fadhal. Cik, baik. Nampaknya akhwat sudah megang mic, silakan akhwat. Pertanyaan yang tadi menutupi hutang rumah.
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya yang bertanya tentang penjualan zakat dari penjualan rumah tadi Ustadz. Ulangi. Ibu punya emas? Bukan Ustadz, rumah Ustadz. Tadi emas barusan. Rumah. Rumah. Maaf saya salah dengar kalau gitu. Siap. Ibu punya rumah? Betul Ustadz. Dijual? Iya, selama ini tidak kami tempati Ustadz. Karena tidak ditempati. Tidak ditempati, kami jual untuk menutupi hutang. Dijualnya karena menutupi hutang? Ya betul, dijual untuk menutupi hutang. Tertutupi hutang atau masih ada hutang lagi? Masih ada lebihnya Ustadz. Ibu tidak berzakat, ibu terima zakat. Oh begitu Ustadz. Ada lebih uangnya atau ada lebih sisa hutangnya? Ada lebih uangnya Ustadz. Enggak mas, betul ibu tidak terima zakat. Berarti uang zakat itu dari penjualan rumah dikurangi hutang ya Ustadz? Bayar hutang dulu. Bayar hutang. Kemudian ini rumah diiklankan sudah berapa lama berlaku? Sudah 1 tahun Ustadz. Berlaku berarti ya sampai haulnya. Tapi setelah dibayarkan hutang masih 1 nisab atau kurang? Lebih dari 1 nisab. Iya. Sudah 1 tahun itu tetap dikeluarkan zakatnya dari setelah dipotong hutang. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Ya, begini cara, karena dia dijual untuk mendapatkan harga, ada pertambahan. Di sini dia jadi harta perniagaan, jual beli dan terkena zakat. Allah barik fiik. Terus. Baik, syukran Ustaz. Dan pertanyaan yang akhwat yang perihal SKK Migas, silakan. Asuransi migas tadi. Silakan Ibu. Silakan Ibu yang sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja di perusahaan makanan, tapi saya suka pesan makan lembur nih. Afwan Ibu. Ya. Ini pertanyaannya mungkin diberikan kepada yang tadi bertanya tentang SKK Migas. Oh, yang SKK Migas saya juga, cuman itu pertanyaan adik saya. Jadi saya nanya dulu tadi, saya telepon tapi nggak diangkat. Silakan. Jadi ini pertanyaan saya, kakaknya. Iya. Nah, tos-tosan. Saya suka pesan makan lembur nih Ustadz. Tapi makan apa? Lembur? Lembur. Lembur apa? Memang ada aturannya gitu kalau lembur di atas. Itu apa Ibu? Overtime. Overtime time. Nah, tapi ada aturannya setiap jam 7 boleh memesan makan untuk overtime. Yang saya tanyakan, saya kalau pesan makan itu misalnya orangnya 10 tapi saya nggak pesannya 10. Misalnya pesannya 12 karena spare untuk yang datang gitu tiba-tiba. Nah, tapi kalau misalnya yang 10 udah terbagi, yang 2 itu masih ada sisa, apakah itu boleh saya kasihkan ke orang lain? Atau misalnya saya kasih ke office boy gitu sisanya, itu gimana Ustadz? Ibu penanggung jawab di bagian ini, keuangan atau? Saya megang petty cash untuk memesan makanan itu. Ya, artinya Ibu bagian, terserah Ibu, ijtihad Ibu dibolehkan oleh atasan untuk ini? Boleh, ya saya udah boleh, kalau emang itu boleh. Boleh itu Ustadz? Iya. Terus satu lagi Ustaz. Umpamanya pihak pemilik mengatakan, Ibu ini silahkan belikan, seserah Ibu. Iya, saya sudah izin sama atasan saya. Boleh. Boleh. Nah, kalau saya misalnya suka bawa aqua nih Ustadz, air aqua. Masya Allah. Boleh itu Ustadz kalau di kantor. Zam-zam bawa Ibu. Hah? Zam-zam bawa, bismillah. Zam-zam, air zam-zam bawa. Bukan. Di kantor gitu kalau misalnya saya pulang, misalnya udah isi. Dia isi tabung aquanya yang 20 liter itu. Iya. Bawa ke rumah. Bukan bawa buat di jalan gitu. Saya suka bawa sedikit ya. Itu boleh nggak tuh? Boleh. Saya takut soalnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Tapi kalau galonnya 1 Ibu angkat ya nggak boleh. Enggak. Tapi sekedar itu kan memang disediakan bukan saja buat iya, karyawan kan, tamu pun silahkan. Kecuali stationery ya Ustadz ya nggak boleh. Kecuali apanya? Stationery, alat-alat kantor. Laptop dibawa ke rumah gitu, printer sekalian. Bukan, suka dipakai buat apa, pulpen misalnya, saya kan suka bawa gitu di tas, tapi tujuannya sih bukan buat Dia ada rumah. yang dibolehkan oleh atasan, ada yang tidak. Kalau dibolehkan, kadang laptop kan yang dibolehkan kan ya. Alhamdulillah yang dibolehkan oleh. Karena ini akadnya adalah akad dengan pemberi kerja Anda. Bila dalam akadnya tidak boleh dibawa pulang, nggak boleh dibawa pulang. Jelas Ibu. Ya, makasih Ibu. Ya. Mau nambah lagi Ibu. Ini SKK Mingga jadinya lewat Bu ya. Baik. Pertanyaan dari akhwat juga Ustadz.
mobil saya terdaftar dalam GrabCar, Ustaz. Apa? GrabCar. Jadi mobilnya didaftarkan ke dalam GrabCar, di mana disyariatkan untuk masuk asuransi, Ustaz. Disyaratkan. Syaratnya adalah untuk diasuransikan. Apakah hal ini halal, Ustaz? Asuransi syariah boleh. GrabCar boleh nggak asuransi syariah? Nggak ada masalah bagi dia. Kalau nggak ada masalah nggak ada, boleh, bagus. Kalau asuransi syariah. Baik, Ustaz. Baik, kawannya. Tapi ada tulisan saya tentang GrabCar di dalam buku tambahan buku harta haram. Ada tambahan beberapa catatan untuk seperti pembelian makanan, titip beli, bisa pakai GrabCar. Gojek bisa, GrabCar juga bisa. Itu di awalnya kan Anda dihutangin uang kan ya. Kalau dihutangin uang, dia tidak dilarang oleh Rasulullah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i wasalaf. Berarti Anda hutangin, dia berarti akad pinjam. Anda minjamkan, dia minjamkan uang kepada Anda. Akad kedua adalah jasa. Jasa berapa biaya GrabCar-nya? Karena ini jasanya, transportasinya normal kan ya, walaupun Anda berikan hutang, maka larangan tadi tidak termasuk dalam barang yang mengandung unsur riba. Tapi biasanya untuk produk lain tidak begitu, seperti produk lembaga keuangan. Produk lembaga keuangan, kalau Anda sewa SDB, Safe Deposit Box, yang terbesar itu bisa nyimpan 19 kilo emas. Itu setahun sekitar berapa? Harga 700.000 kan ya sewanya. Tapi kalau Anda pinjam bukan pinjam, beli emas dengan cara cicil. Produknya sekarang sudah berjarang kan ya. Tapi masih ada. Beli emas dengan cara cicil, kemudian emas ini belum diserahkan kepada Anda sebelum lunas. Sebelum lunas tersebut dicas Anda uang penitipan di SDB, Safe Deposit Box tadi, dan uang penitipannya dihitung bukan dengan biaya real dari sewa biasa. Dia di-cut dengan persentase dari harga emas, iya atau tidak? Maka dengan demikian ada pertambahan yang luar biasa bagi bank, dan ini di sini ribanya, karena dia memberikan pinjaman. Baik, silakan ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, begini, jadi ada seseorang yang kerja di perusahaan MLM di bidang suplemen makanan. Di bidang suplemen makanan. Orang tersebut itu bukan sales, jadi dia jadi konsultan gitu. Jadi kalau misalnya produk itu berkhasiat sebagai apa gitu. Ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah penghasilannya itu halal, Ustaz? Dia jujur atau tidak? Konsultannya ini jujur, Ustaz. Dia sebagai pakar ahli gizi gitu, Ustaz. Enggak, maksud saya jujur penelitian dia ini bagus atau tidak berdasarkan data dari perusahaan itu, Ustaz. Jadi misalnya kalau data dari perusahaan bukan penelitian dia, lalu atas dasar apa dia bilang bagus? Paham nggak maksud saya? Saya sebagai umpamanya saya Ustadz, saya bilang nih halal haram penelitian saya atau penelitian orang? Penelitian saya. Kalau penelitian orang, saya katakan lembaga fatwa kerajaan Saudi mengharamkan, DSN mengharamkan, bukan penelitian saya. Tapi kalau saya bilang ini hukumnya haram, itu penelitian saya atau penelitian orang? Penelitian saya sudah teliti atau belum? Harus saya teliti dulu. Kalau saya bilang hukumnya haram tanpa menukil saya yang mengharamkan, saya yang berdosa. Kalau Allah mengatakan wala tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan lidah Anda sangat mudah mengatakan ini halal, ini haram. Paham? Makanya alhamdulillah dalam buku dan juga dalam ceramah-ceramah saya, kalau yang ragu tentang keharaman dan halalnya, saya nukil siapa yang menghalalkan, saya mengharamkan, udah terserah mereka, pindah dosanya kepada mereka. Tapi ketika saya ditanya halal, berarti saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kembali kepada kasus konsultan gizi tadi ya. Dia memang hasil penelitian atau penelitian orang? Dari itu Ustaz, kayak spesifikasi produknya gitu, dia isinya sekian gitu. Terus dia itu penelitian dia atau penelitian orang? Masih paham pertanyaan saya enggak?
Dia memang tentu perusahaan menjelaskan ini ada A segini, B segini, C segini, T. Betul kan ya? Nah, ini semuanya berguna. Itu kan dakwahnya dia, betul atau tidak? Kalau memang betul manfaatnya seperti itu. Tapi Anda sudah teliti atau tidak? Paham? Kandungan-kandungan Anda teliti atau tidak, dan Anda sudah rasukan riset atau tidak? Kalau tidak, katakan yang mengatakan ini bagus, perusahaan ini selesai sudah, atau lembaga ini, sehingga dosa tidak di tangan Anda. Dia kan ingin namanya naik kan ya, sehingga dapat rekomendasi dari Anda kan ya, ya atau tidak? Tapi risiko di tangan Anda. Ketika orang beli dan mengatakan baik, ternyata Anda tidak tahu apa namanya ini, termasuk najis, menaikkan, karena barang pasti naik harganya dengan isu Anda tadi. Menaikkan harga hanya sekedar dengan isu yang Anda lakukan. Dosa besar ini ya akhi. Tapi dia ini Ustaz dari terbukti oleh internasional gitu Ustaz. Apa? Dari badan internasional gitu, gizi nasional gitu. Udah terkenal itu produknya itu Ustaz. Paham Anda jawaban saya? Udah terkenal produknya, bilang itu produk sudah terkenal. Saya nggak belikan bagus atau tidak, saya nggak tahu. Udah. Paham? Yang saya tanyakan, Andanya bertanggung jawab dunia akhirat. Paham? Kalau menurut Anda, kalau nanya ini bagus gak? Iya sih, saya baca laporan ini, laporan itu bagus, tapi saya nggak tahu. Karena laporan itu sama nggak dengan yang dimakan ini? Mungkin sama, mungkin tidak. Maka ketika ditanyakan ini bagaimana, bagus gak saya makan? Saya tidak tahu, tapi dari laporan bagus. Tapi yang di sampel laporan itu yang Anda makannya itu yang lain juga sampelnya. Wallahu a'lam. Jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi. Apalagi Anda ambil imbalan dari itu, khawatir harta yang Anda makan dari imbalan itu adalah yang haram. Allah barik. Fadhal. Jadi gimana Ustaz? Maksudnya halal apa enggak itu? Maksudnya dilanjutin lagi atau harus pindah gitu keluar gitu? Bukan pindah keluar. Kalau ingin mencari halalnya, dia sebagai peneliti harus teliti sendiri. Ketika itu dia memberikan testimoni untuk rekomendasi, jadi halal. Kalau dia hanya sebagai penjual saja, tidak pakai testimoni dia, pakai pernyataan rekomendasi dari badan yang menurut dia valid untuk mengeluarkan hal tersebut. Cukup akhi. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Baik, tersisa 9 menit Ustaz. Untuk ikhwan silakan dipercepat. Setelah ini mungkin satu lagi pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apakah boleh menerima beasiswa Ustaz. Sumbernya dari pemerintah, tapi setelah saya baca ya berasal dari dana pribadi, dana talangan yang kemudian diinvestasikan gitu Ustaz. Dana talangan itu dana pinjaman. Dana pemerintah. Tapi diinvestasikan lalu diberikan sebagai beasiswa Ustaz. Investasinya halal atau haram saya nggak tahu. Nah ini yang saya kurang tahu pasti Ustaz. Dari pemerintah Indonesia Ustaz. Biasanya ada penjelasannya dari lembaga ini, misalnya dari bank, dari mana itu dana itu? Memang dana pemerintah. Jadi bentar, gampang jawabannya. Ya. Anda yang akan membutuhkan ini mampu atau tidak biaya sendiri? Tidak Ustaz. Dan spesialisasi yang Anda pelajari ini penting atau tidak? Untuk umat, bukan untuk Anda pasti penting buat kerja. Untuk umat? Untuk kita, untuk Indonesia. Ya umat lah, Indonesia kan umat kan ya. Ya Ustaz. Penting Ustaz. Dan tidak mampu boleh. Karena berarti Anda fakir miskin. Jangan malu dibilang fakir miskin. Saya juga kalau disuruh lagi yang berprofesor, saya jadi fakir miskin, nggak mampu bikin penelitian sendiri. Harus butuh ini, butuh segala macam. Ya. Dan sedangkan Anda butuhkan spesialisasi Anda, boleh Anda menggunakan walaupun Anda itu adalah haram. Bunga, saya maksud riba. Baik. Terima kasih Ustaz. Bagi ikhwannya mungkin mohon maaf karena kan waktu yang sangat sempit sekali. Satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum ikhtitam antum. Assalamualaikum ya Ustaz, bagaimana hukum pajak kendaraan di mana kita mengetahui hukum dari pajak itu haram? Kita punya mobil, bayar pajak,
Gimana Ustaz? Hukum? Lebih bagus saya Ustaz, antum bayar pajak nggak kendaraan antum? Kalau ente bisa menyelamatkan saya dari penjara, saya nggak bayar. Tapi kalau nggak ada yang bisa, ya bayar. Wa ini dikatakan Rasulullah, akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zalim. Ya, maka berikan hak mereka. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Sekalipun dia akan memukulmu, sekalipun dia akan mengambil hartamu. Untuk kemaslahatan Anda dan maslahatan pemerintahan tadi silahkan. Jelas jawabannya? Baik. Bagian darurat Ustaz. Darurat sih tidak. Tapi boleh. Enak. Allah barik fiik. Baik, nampaknya pertanyaan terakhir Ustaz. Ada ikhtitam. Padahal boleh. Nah, selesai ini terakhir itu? Iya Ustaz. Ikhtitam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita dan memberikan cara petunjuk yang halal dan mendapatkan hartanya dan menjauhkan dari harta-harta yang haram, sehingga amal ibadah yang akan kita lakukan pada bulan-bulan yang mulia ke depan akan diterima oleh Allah Jalla fi'ulah. Ya, semoga ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.